Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah Indonesia Jaya. Bersama Mas Den Petualang. Kali ini saudara Pungkutan Pring akan diperlihatkan salah satu tempat peninggalan yang bersejarah tentunya, dan masih berada di wilayah Tulungagung. Ya, kita naik ke atas. Nah, kita diperlihatkan lagi salah satu bentuk fenomena alam, batu yang menyerupai kepala dari sosok ular seperti itu. Ya, ini batunya menyerupai sisik ular. Tuh, kita berada di puncak, dan di sana, wah, itu apa itu, Kang? Altar, Kang. Ya, saudara Pungkutan Pring, ini adalah altar kuno yang dulunya tempat ini sangat disucikan, dan ini terbuat atau terbentuk dipahat sedemikian rupa, sangat bagus sekali ya, batu besar yang utuh. Dalam arti yang di sini adalah lebih kuadrat, jadi lebih kotak-kotak, dibuat seperti itu. Jadi sebenarnya adalah simbol Astadipalaka, sebuah kesinambungan, sebuah dewa alam yang menjaga seluruh kedelapan penjuru arah mata angin. Jasmira ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Candi Meja adalah sebuah peninggalan purbakala di Kabupaten Tulungagung. Keistimewaan candi ini adalah wujudnya yang berupa altar. Candi Meja ini juga memiliki denah bujur sangkar, namun pada sisi tenggaranya sudah runtuh, dan di dinding batur dihias dengan pelipit rata dan tapak dara. Bentuk hiasan seperti itu misalnya terdapat juga di dinding kaki Candi Sawentar, Blitar. Jika seseorang menaiki candi dari sisi baratnya, lewat tangga, maka pandangannya mengarah ke bukit di sebelah timur dan selatan candi. Menilik jarak antara Gua Selomangleng dengan Batur Candi Meja tidak terlalu jauh, sehingga diduga mungkin kedua situs tersebut terdapat kaitan aktivitas keagamaan di masa lalu. Candi Meja ini berbentuk seperti batur yang dipangkas dari batuan monolit. Baturnya berukuran 3 x 3 meter, dengan tinggi 1 meter, deretan anak tangga dan pipi sudah tidak tampak di sisi barat candi. Di Candi Meja ini bagian yang tersisa hanya bagian baturnya saja, tanpa atap atau mungkin memang dibuat untuk tempat pendeta bertapa. Candi Meja berada satu kompleks dengan kepurbakalaan Gua Selomangleng, Tulungagung. Letaknya berada di lereng sebelah atas bongkah batu, yaitu tempat dibuatnya Gua Selomangleng yang sekitar kurang lebih 500 meter menanjak dari gua tersebut. Menurut Bernet Kempers, Goa Selomangleng dibuat sekitar abad X Masehi, namun menurut Krom, goa ini dibuat pada masa Majapahit. Hal ini berdasarkan pada pahatan relief tokoh yang bermahkota Kirita Mahkota dan diapit sepasang teratai yang keluar dari Jamang. Hal ini merupakan ciri Majapahit. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Setiawati Sulaiman. Menurutnya, cara pemahatan dan penata rambut tokoh goa ini berasal dari masa awal kerajaan Majapahit. Goa Selomangleng merupakan salah satu dari beberapa goa yang terletak di perbukitan Wajak, yang pada masa lampau digunakan oleh para resi dalam aktivitas religi. Para resi memilih tempat tinggal jauh dari keramaian, yang biasanya terletak di hutan dan perbukitan. Agus Aris Munandar menghubungkan goa-goa di perbukitan Wajak ini, dengan Candi Dadi, yang merupakan pusat kegiatan keagamaan para resi. Candi Dadi terletak di atas bukit dekat desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Tahun pembangunan candi ini sampai sekarang tidak diketahui. Keindahan alam yang berada di puncak Bukit Kapur dapat dinikmati dari Candi Dadi dengan memandang pergunungan Wilis Kota Tulungagung dan tanah darat di sekitarnya. Untuk mencapai ke candi ini harus berjalan kaki selama setengah jam, tetapi perjalanan ini sangat menyenangkan, lewat perkebunan dan hutan alam.
Candi ini dikelilingi perkebunan yang masih alami. Ada cerita bahwa pohon bonsai pernah ditanam orang Jepang di bukit-bukit ini dan pohon itu masih dicari oleh orang setempat. Candi ini juga digunakan orang Jepang untuk bersembahyang. Ada rombongan pecinta alam dari Tulungagung yang sering mengunjungi Candi Dadi. Para biksu juga mengunjungi candi ini untuk meditasi. Candi Dadi berada di tengah areal kehutanan di lingkungan RPH Kalidawir. Candi ini masuk wilayah Dusun Mojo, Desa Wajak Kidul. Letaknya yang berada di puncak bukit membuat kita sedikit mengeluarkan tenaga untuk menikmati keindahannya, karena kita wajib mendaki dengan menyusuri jalan setapak yang kanan kirinya adalah hutan dan lahan yang ditanami palawija oleh penduduk sekitar bukit, selama kurang lebih 50 menit dari Desa Wajak Kidul ke arah selatan. Sesampainya di puncak bukit kita akan menjumpai kekokohan Candi Dadi dan yang tak kalah menariknya adalah kita bisa menikmati keindahan Kecamatan Boyolangu dan sekitarnya dari ketinggian. Candi ini merupakan candi tunggal yang tidak memiliki tangga termasuk hiasan maupun arca. Candi tersebut berdiri tegak pada puncak sebuah bukit di lingkungan pegunungan Walikukun. Denah candi berbentuk bujur sangkar dengan ukuran panjang 14 meter, lebar 14 meter, dan tinggi 6,5 meter. Bangunan berbahan batuan andesit itu terdiri atas batur dan kaki candi. Berbatur tinggi dan berpenampilan setiap sisinya. Bagian atas batur merupakan kaki candi yang berdenah segi 8, pada permukaan tampak bekas tembok berpenampang bulat yang kemungkinan berfungsi sebagai sumuran. Diameter sumuran adalah 3,35 meter dengan kedalaman 3 meter. Candi Dadi adalah salah satu dari karya arsitektural masa sekitar akhir abad 14 hingga akhir abad 15. Selain sebagai tempat pemujaan, dapat diduga bahwa candi tersebut dahulu berfungsi juga sebagai tempat pengabuan, pembakaran jenazah tokoh penguasa. Sifat keagamaan yang melatar belakangi pendiriannya secara tepat belum diketahui. Hal tersebut disebabkan tidak ditemukannya data yang mampu menunjang upaya pengenalannya secara langsung. Meskipun demikian, sumuran yang terdapat di bagian tengah bangunan tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk dari karakter sebuah pencandian berlatar keagamaan Hindu. Posisi candi pada puncak sebuah bukit yang cukup sulit untuk dijangkau, dihubungkan dengan anggapan masyarakat Indonesia kuno bahwa puncak gunung merupakan tanah suci. Sebagai sebuah tradisi yang berlangsung sejak zaman prasejarah yang percaya bahwa arwah para leluhur berada di sana, masyarakat penganut budaya Hindu juga memanfaatkan puncak-puncak gunung untuk meletakkan bangunan sucinya. Hal itu berkaitan dengan mitos keagamaan Hindu yang menganggap bahwa tempat bersemayamnya para dewa adalah tempat yang tinggi. Berkenaan dengan faham yang demikian itu, lingkungan alam di sekitar Candi Dadi memang sangat mendukung. Berada pada puncak bukit yang menghadap ke lembah utara, karya arsitektur tersebut menggambarkan kemegahan. Tidak mengherankan bila di sekitarnya, pada radius kurang 1 km, dijumpai sisa bekas bangunan suci lain yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai Candi Urung, Candi Buto, dan Candi Gemali. Semuanya menempati puncak-puncak bukit yang langsung berhadapan dengan lembah Boyolangu di sebelah utaranya.